Film ini mengisahkan tentang seorang bapak-bapak yang hidup sebatang kara di sebuah rumah yang begitu terpencil dan jauh dari kota. Bapak ini bernama Bob. Ia bekerja sebagai seorang supir taksi yang selain itu ia memiliki hobi membunuh para wanita yang telah ia culik. Hingga suatu ketika ia mendapatkan korban, yang mana si korban ini saat penculikan terjadi, ia membawa seorang anak laki-laki dan anak itu bernama Tim. Diceritakan suatu sore, si Tim sama ibunya pergi ke bioskop. Mereka pun diantar oleh ayahnya yang bernama Brad. Dikarenakan si ayah ada urusan mendadak, ia pun berpesan pada si ibu agar pulangnya nanti naik taksi saja. Si ibu padahal maunya naik bus, karena taksi kemahalan mungkin. Namun itu tidak diizinkan sama si ayah, mereka pulang mesti naik taksi. Setelah menonton, saatnya mereka pulang. Si ibu pun mulai menelepon layanan taksi. Namun Tim tiba-tiba melihat ada taksi di dekat situ. Mereka pun akhirnya naik taksi tersebut. Setelah mengatakan arah tujuannya, taksi itu pun berangkat. Dan ternyata itu adalah taksi si Bob, psikopat alias serial killer yang menyebabkan hilangnya beberapa wanita di kota itu. Merasa dibawa keluar dari tujuan yang seharusnya, si ibu memarahi Bob dan mengancam akan melapor ke polisi. Namun semua usahanya sia-sia. Mereka pun akhirnya dibawa menuju ke rumah Bob. Meskipun si ibu berteriak-teriak, Bob tetap melanjutkan aksinya. Hingga akhirnya mereka pun tiba di rumah Bob. Si ibu yang terus berteriak akhirnya dipukul Bob hingga tidak sadar. Dan kemudian ia diseret ke suatu tempat. Setelah itu Tim kemudian dihampiri oleh Bob dan diberitahu bahwa ibunya sudah tidak ada lagi. Dan ia harus mulai terbiasa dengan kehidupannya yang sekarang di rumah Bob. Tim yang sekarang hidup sendirian tidak punya pilihan lain selain melayani si Bob ini. Karena jika tidak, Bob akan melakukan kekerasan padanya. Tim kemudian dijadikan pelayannya si Bob sekaligus asistennya. Ia diberikan tugas membersihkan rumah, menyiapkan makan, sampai menguburkan mayat-mayat korban kesadisan Bob. Ia pun tidak diperbolehkan makan kecuali makan makanan sisa dari si Bob. Selain itu, ia juga ditugasi mengumpulkan berita-berita koran tentang orang-orang hilang, menyimpan semua identitas mereka, dan menghafalkannya. Selain itu, semua berita koran tentang orang hilang itu harus dimasukkan ke sebuah arsip. Selain itu, Bob hanya memberikan waktu 10 detik bagi Tim untuk membuka pintu jika ia mendengar Bob datang. Dan si Bob ini memberikan nama baru kepada Tim, yaitu Rabbit. Suatu hari ketika di rumah sepi, Tim mencoba melarikan diri lewat plafon dan menjebol ventilasi. Namun sayang semua yang dilakukannya ternyata dipantau Bob lewat sebuah kamera. Ia pun tertangkap basah mencoba kabur dan Bob memberinya kesempatan untuk berteriak sekencang-kencangnya. Namun semuanya sia-sia. Rumah Bob yang sangat jauh dari kota dan cuma ia satu-satunya yang bermukim di sana membuat semua usaha Tim sia-sia. Bob pun kemudian melempari Tim dengan batu sampai ia pingsan. You come down and I will give you a running. That's it, go. You got. Come on, let it go, kid. Akhirnya, sejak aksinya saat itu, Tim akhirnya dirantai oleh Bob agar ia tidak bisa kabur. Namun ia masih bisa melakukan semua pekerjaannya karena rantai yang dipakaikan mengikatnya sangat panjang. Sembilan tahun pun berlalu sejak kejadian itu dan Tim kecil sudah tumbuh remaja. Suatu hari Bob pulang dengan keadaan kesal karena tadi siang ia mendapatkan penumpang, bapak-bapak bersama seorang anak laki-lakinya. Tampak si bapak itu tengah memarahi anaknya dan nampaknya si anak begitu kecewa dan depresi. Bob pun jadinya kembali teringat kejadian di masa kecilnya yang selalu mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Dan setelah kejadian itu, setiap malam Bob selalu bermimpi tentang kenangan buruknya di masa kecil. Husband's worried sick about you boys. Lying sack of shit. Big man. Dan akhirnya semua kejadian itu membuat Bob merasa kasihan kepada Tim. Ia kemudian melepaskan rantai belenggu kaki Tim.
Selain itu, Bob ingin membuat Tim menjadi seorang laki-laki tangguh agar tidak mudah dilecehkan oleh orang lain. Ia pun memberikan secari kertas yang berisikan informasi tentang ayah Tim. Bob mengatakan bahwa ayah Tim sekarang sudah memiliki keluarga baru dan ayahnya sama sekali tidak merindukan Tim. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimana si Bob bisa mengenal ayah Tim? Dan ini akan kita ketahui di akhir video. Tim yang telah lama melayani Bob sejak saat itu mulai mendapat perhatian lebih dari si Bob. Ia mulai membantu Tim mencukur kumisnya dan memberikannya buku-buku pelajaran. Semua yang dilakukan oleh Bob bertujuan menciptakan seorang Tim atau Rabbit menjadi pria kuat dan tidak gampang dilecehkan oleh orang lain. Dan selain itu, terbesit keinginan Bob untuk menjadikan Tim sebagai penerusnya. Bob kemudian memberikan pilihan pada Tim. Jika Tim mau mengikuti jejaknya, ia akan dilepaskan dan ia diizinkan pergi dari rumah itu. Namun kemudian Tim menolak, ia mengatakan tidak akan bisa berbuat seperti itu. Namun Bob terus memaksanya dan mengatakan bahwa selama ini ia hanya membunuh wanita-wanita pekerja malam yang menurutnya wanita-wanita ini memang pantas mendapatkannya. Selain itu, Tim dipaksa memilih salah satu wanita yang ada di daftar buku calon korban Bob selanjutnya. Dan setelah Tim memilihnya, Bob kemudian pergi memburu wanita itu. Singkat cerita, wanita itu pun kemudian sudah didapatkan. Dan sepertinya wanita ini sudah dalam keadaan mabuk. Bob kemudian menyuruh Tim untuk membawanya ke ruang eksekusi. Dan di sanalah Bob mendemonstrasikan caranya dia menghabisi korbannya. Remember I saw you dancing? Everything will be okay, right? It's okay. It's okay. Carotid artery. Yes, carotid. Setelah saat itu Bob kembali berburu. Ia kemudian mendapatkan wanita lagi untuk dijadikan korban pertama Tim. Ia kemudian mempersiapkan Tim untuk melakukan aksi pertamanya. You were scared. That you didn't want to be chained to the wall your whole life. That's it, come on. Yep, come on. That's it. Dan Bob kemudian mempersiapkan wanita itu juga. Dan setelah itu ia memberikan sebilah pisau ke tangan Tim. Dan kemudian Bob berpesan, If you can't do it, I will. namun di sana Tim masih tidak berani melakukannya. Ia kemudian membuang pisaunya karena ia masih merasa kasihan pada wanita itu. Ia pun mulai merasa dilema antara membunuh wanita ini kemudian bebas atau terpenjara selamanya di rumah itu. Wanita yang diketahui bernama Angie ini pun melihat Tim dalam kebimbangannya dan ia pun mendekati Tim dan mulai merayunya. Di sana ia berusaha berbicara dari hati ke hati dengan Tim. Dan Tim kemudian menceritakan bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Mengetahui bahwa Tim adalah korban juga sama seperti dirinya, Angie pun kemudian merayu Tim agar berusaha bersama-sama keluar dari tempat itu. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba Bob datang mengontrol mereka. Tim pun cepat-cepat menusuk perut Angie agar Bob pergi dari sana secepatnya. Setelah itu Bob pun kembali ke tempatnya dan sudah terlihat Tim kemudian menyeret Angie ke tempat penguburan mayat. Setelah itu Tim yang terlihat tubuhnya penuh dengan darah yang sudah mengering mendatangi Bob. Dan ia meminta ikut untuk berburu malam itu. Di malam hari berikutnya Bob berburu dengan mengajak serta Tim. Dan ini adalah hari pertamanya keluar dari rumah itu semenjak penculikannya. Saat melihat taksi Bob, ia masih mengingat-ingat kejadian di mana pada saat itu ia bersama ibunya diculik oleh Bob. Dan singkat cerita, sampailah mereka di kota. Setelah menyusuri jalan begitu lama, mereka tak mendapatkan buruannya satupun. Dan yang ada, hanya mobil polisi yang sedang berpatroli. Bob pun memutuskan untuk beristirahat di pinggir jalan. Saat ia melihat ke sekeliling, tiba-tiba pantulan bayangan taksi terlihat di kaca sebuah box pengumuman. Dan terlihat di pinggir bodi taksi itu bertuliskan help. Dan itu ditulis oleh Tim sesaat sebelum berangkat ke kota menggunakan lipstik.
Bob pun nampak kesal dan kecewa kepada Tim, dan ia juga mencurigai Tim tidak membunuh Angie saat itu. Merasa khawatir Angie masih hidup di rumahnya, Bob pun segera pulang. Setibanya di rumah, ia langsung meninju Tim sampai Tim tidak sadar dan menuju tempat Angie berada. Dan ternyata benar Angie saat itu masih hidup. Ternyata saat Tim dipaksa membunuh Angie saat itu, ia sengaja menusuk Angie namun tidak sampai mengenai organ pentingnya. Karena selama ini Tim sempat mempelajari anatomi tubuh manusia, sehingga menyebabkan Angie yang sudah ditusuk masih memiliki kesempatan hidup. Karena selama ini Tim sempat mempelajari anatomi tubuh manusia, sehingga sedikit-dikitnya ia mampu mengetahui letak organ-organ vital manusia. Selain itu, ia menyuruh Angie agar berpura-pura mati dan melemaskan badannya. Dia berpesan jika semua ini sampai ketahuan, Bob sendirilah yang akan menghabisi Angie. Angie yang masih hidup kemudian diobati dan Tim kemudian memberinya sebilah pisau. Bob kemudian mencari Angie di ruang pemakaman. Beberapa saat kemudian, di saat bersamaan, Tim tersadar. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan itu dengan sebuah alat karena ruangan itu dikunci oleh Bob dari dalam. Bob yang masuk ke ruang pemakaman itu kesulitan menemukan Angie karena gelap, dan saat itu digunakan Angie menyayat urat kaki Bob. Di saat yang sama Tim pun datang dan ia berusaha menyerang Bob hingga akhirnya Bob pun tewas di tangan Tim. Shut up. Rabbit. Beberapa hari setelah itu, Tim yang sudah bebas kembali ke rumah ayahnya. Di sana ia akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya. Namun si ayah sudah memiliki kehidupan baru, mempunyai istri baru, dan punya seorang anak. Tim kemudian menyerahkan sebuah surat pada istri baru ayahnya, dan fakta mengejutkannya, ternyata ayahnya ini adalah saudara dari Bob, dan ialah yang menyuruh si Bob untuk menghabisi istri dan anaknya saat menonton teater saat itu, seperti isi dalam surat yang dituliskan untuk Bob. Mengetahui Tim membongkar rahasia yang selama ini ia sembunyikan, Brad kemudian mengusir Tim dari rumahnya sambil memukul-mukul Tim. Dan istrinya yang berusaha mencegah pun ikut menjadi korban kekerasan Brad. Saat ayahnya memukul ibu tirinya, disitulah Tim melihat sosok Bob ada dalam diri ayahnya. Dan hal itu membuatnya sangat marah pada ayahnya. Ia pun berusaha menghentikan ayahnya dan dengan terpaksa akhirnya ia kemudian menghabisi ayahnya sendiri. Si ibu tiri ini kemudian mengamuk dan melemparkan semua kenangannya bersama Brad. Dan kemudian ia menyuruh Tim pergi dari tempat itu. Si ibu kemudian menelpon polisi dan melaporkan bahwa ia baru saja mengalami perampokan hingga menyebabkan suaminya terbunuh. Dan setelah itu, film pun diakhiri dengan kembalinya Tim alias Rabbit ke rumah Bob. Dan pertanyaannya adalah, apakah Rabbit akan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Bob atau tidak? Jadi kita nantikan saja sequel film selanjutnya.